Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azharo Aziza dengan NIM 2104223 pada mata kuliah Statistik Sosial. Saya akan menjelaskan tentang Structural Equation Modeling atau model persamaan struktural SEM. Model persamaan struktural atau SEM bukanlah sebuah teknik tunggal, melainkan kerangka kerja umum yang mengintegrasikan berbagai teknik multivariat. SEM menggabungkan teori pengukuran dari psikologi, analisis faktor, analisis jalur pemodelan regresi, dan persamaan simultan dan ekonometrika. Dalam SEM, variabel laten dapat direpresentasikan menggunakan indikator dan diamati, sehingga memungkinkan kita untuk memperkirakan variabel laten yang mendasarinya. Phase analysis, yang merupakan bagian dari SEM, menggambarkan hubungan antar variabel dalam bentuk diagram, memungkinkan kita untuk memahami efek langsung, tidak langsung, dan total antar variabel. SEM menggunakan diagram jalur atau phase diagram sebagai cara visual untuk merepresentasikan teori dan persamaan matematika. Diagram jalur ini menggambarkan hubungan antara variabel laten dan variabel observasi menggunakan panah dan bentuk geometris. Ada perbedaan antara variabel eksogen dan endogen dalam SEM. Dalam SEM, kita menganalisis matriks kovariansi dan varian dari variabel yang diamati, bukan data mentah. Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode maksimum likelihood, di mana kita mencari nilai parameter yang memberikan kemungkinan terbesar untuk data yang diamati. Selain itu, kita dapat menggunakan constraint parameter untuk memperbaiki atau membatasi nilai-nilai parameter tertentu sebelum memperkirakan model. Penilaian kesesuaian model dilakukan dengan membandingkan model yang diusulkan dengan model alternatif yang lebih sederhana, menggunakan uji chi-square. Penggunaan model persamaan struktural dalam analisis faktor konfirmatori atau CFA sebagai alternatif yang lebih modern dibandingkan dengan analisis faktor eksploratori atau EFA. CFA menggunakan batasan pada parameter model berdasarkan teori sebelum melihat data, sedangkan EFA tidak. Dalam CFA, menentukan model pengukuran sebelumnya berdasarkan teori, sedangkan dalam EFA kita menemukan pola hubungan antar variabel observasi terlebih dahulu. Penggunaan model variabel laten, khususnya analisis faktor konfirmatori, untuk menentukan apa yang disebut sebagai model pengukuran. Bagian pengukuran dari model persamaan struktural. Model ini bertujuan untuk mendapatkan pengukuran yang baik dari konsep yang diamati dalam model teoritis. Dalam model persamaan struktural, penting untuk memahami perbedaan antara model rekursif dan non-rekursif. Model rekursif memiliki efek kasual yang satu arah dan gangguan tidak berkorelasi. Sementara model non-rekursif memiliki umpan balik di antara variabel yang menyebabkan efek timbal balik atau gangguan yang berkorelasi. Model rekursif lebih mudah diidentifikasi dan diestimasi, tetapi lebih terbatas, sementara model non-rekursif memungkinkan fleksibilitas dalam spesifikasi model, meskipun lebih menantang dalam identifikasi. Untuk mengatasi masalah identifikasi pada model non-rekursif, kita memerlukan variabel instrumental yang memenuhi persyaratan ketat. Model rekursif lebih mudah diidentifikasi dan diestimasi, tetapi
Contoh variabel instrumental termasuk lotre, draft Vietnam, dan usia wajib sekolah. Namun, kita harus berhati-hati dalam menggunakan variabel instrumental yang dapat dipercaya. Jadi, meskipun model non-rekursif lebih fleksibel, kita harus memastikan asumsi yang diperlukan untuk identifikasi terpenuhi dan mempertimbangkan validitas hasil estimasi. Model mediasi membeda efek atau variabel terhadap variabel lain menjadi efek langsung dan tidak langsung. Dalam model SEM, bisa menghitung efek langsung dan tidak langsung serta efek total antar variabel. Mediasi bisa bersifat parsial atau sempurna, tergantung pada seberapa besar efek variabel lain terhadap hubungan dua variabel yang diuji. Keuntungan menggunakan SEM adalah perhitungan efek langsung dan tidak langsung yang otomatis dilakukan oleh perangkat lunak. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.